Gimana dalam. tuh? Harus ada di dalam tapi nggak mau minta jabatan. Mungkin nggak Mas Muni? Kita nggak perlu minta, kayaknya udah ada kesadaran kok. Oh, Loh, jangan underestimate eh, dong. Pak Prabowo udah ngerti lah ya gitu maksudnya ya tanpa perlu diminta. Ya, Begini Mas Muni, Pak ya, Prabowo sudah bilang jadi pemenang tuh enak, kawan-kawan mendekat. iya. Tapi sambil bawa proposal, Proposal, ya ya. kan? Minta jabatan ini, minta itu. Dari Projo akan dapat apa, Mas Muni? Ikut minta juga gak? Projo sampai sekarang nggak pernah minta apa-apa. Tanya aja ke Pak Prabowo, pernah nggak Projo minta? Nggak pernah. Kita biaya sendiri semuanya, minta pun enggak, gitu. Karena bukan apa-apa, kita punya keteguhan hati. Karena kita bukan apa-apa ya. 2024 ini kita merancang dan memenangkan. Bukan sekedar memenangkan, kita merancang juga. Jadi dua, merancang dan memenangkan. Nah yang ketiga apa? Kita memastikan pemerintahan ini berhasil. Gitu loh. Merancang, memenangkan, memastikan pemerintahan ini berhasil. Karena kalau kita memenangkan calon pemerintahan yang nggak berhasil kan kita malu. Itu bentuk tanggung jawab kita kepada rakyat. Dan untuk pemerintahan ke depan, apakah Projo perlu ada di dalam atau di luar? Ya kalau memastikan kan harusnya di dalam. Namanya memastikan. Kalau di luar bukan memastikan, namanya penonton di pinggir jalan. Gimana tuh? Harus ada di dalam tapi nggak mau minta jabatan. Mungkin nggak Mas Muni? Kita nggak perlu minta, kayaknya udah ada kesadaran kok. Oh, Loh, jangan underestimate dong. Pak Prabowo udah ngerti lah ya gitu maksudnya ya tanpa perlu diminta. Ya, kita bukan porsi kita minta. Tapi kok kita yakin ya, gitu loh. Optimis ya Mas. Ya optimis, kita optimis bahwa ekosistem dukung kita. Mereka kan tahu kiprah kita dong. Iya kan? Kita mempersiapkan 2 tahun loh. Mempersiapkan kemenangan Pak Prabowo. Bukan 3 bulan, 4 bulan loh. Orang banyak tanya ke saya, apa kuncinya? Prabowo Gibran bisa menang banyak. Kuncinya 1, konsolidasinya lebih cepat. Karena apa? Karena kita udah 2 tahun mengerjakan ini. Jadi kok musrah-musrah itu udah jadi tim sukses semua tuh. Konsolidasi lebih cepat. Kedua, penggalangannya efektif. Jadi kuncinya 2 itu. Kayak gimana itu penggalangannya? Penggalangan itu artinya ini Thomas ini yang digalang, elitnya ini efektif. Tepat kalau bahasa bansos tepat sasaran. Nah, gitu. Tapi nggak pakai bansos. Nggak pakai, tepat sasaran gitu loh. Artinya penggalangan efektif. Orangnya pas. Gitu loh. Dan konsolidasi kita lebih cepat. Kenapa? Karena karena persiapan kita udah 2 tahun. Berarti Projo ini bisa jadi lebih berkontribusi dari partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Semua Mas Muni. berkontribusi. Sebenarnya gini loh, kemenangan ini seperti kata Pak Prabowo dan Gibran dalam sambutan, kemenangan adalah kemenangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan kemenangan Prabowo Gibran. Kalau ada yang klaim ini lebih berkeringat, itu lebih berkeringat, gimana tuh? Mas Rakyat yang paling berkeringat. Hah. Begitu. Karena rakyat yang memutuskan Pak Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Begitu. Tapi Projo optimis lah ya, Pak Prabowo melihat lah selama ini Kita kontribusi Projo. optimis dan juga kita punya harapan dalam pengertian ini kan tantangannya udah baru, merancang satu hal, memenangkan hal lain. Yang terakhir ini kan memastikan ini berhasil, gitu loh. Gitu. Dan supaya berhasil Projo harus ada di dalam ya. Nah, itu harapannya aja ya. Gitu. Semoga menjadi harapan rakyat banyak. Gitu. Kalau Mas Muni, kisah Mas Muni sedikit nih soal Mas Muni akhirnya menjadi menteri. Iya. Ini kayaknya relawan pertama nih yang menjadi menteri. Ya gak Mas Muni? Kata orang-orang sih begitu. Kaget gak ketika Relawan pertama dan juga aktivis 98 pertama. Nah, kaget gak ketika ditunjuk Pak Jokowi jadi menteri? Ya, Atau kaget lah. sudah menduga? Enggak juga. Atau sudah berekspektasi? Enggak juga. Kita sampai satu titik udah kan ditanya, ya, kamu emang gak ada yang lain Pak? Pertanyaan jawaban saya itu. Kamu ditugasin sama Pak Presiden sebagai ditugasin jadi menteri kementerian. Loh, emang gak ada yang lain Pak? Boleh kamu bisa? Ya udah. Kita kan siap gerak aja. Gitu. Kalau pengen ini
Menteri Kominfo nggak mikir, orang lagi anak-anak jadi wamen desa keliling-keliling, ya kan. Tiba-tiba diangkat, ya udahlah. Buat saya ternyata, tapi setelah perjalanan waktu ini ternyata saya baru dapat hikmahnya. Hebat sama Pak Jokowi. Apa tuh? Ya kita ternyata Kominfo itu mampu bisa menjadi instrumen untuk mencapai mewujudkan pemilu damai 2024. Coba bandingin 2019. Ruang digital kita lebih sejuk, Kak. Iya kan? 2004 kan lebih sejuk kan? Hoax nggak terlalu banyak, ya kan? Kegaduhan di ruang digital nggak terlalu gemuruh. Gaduhnya beda kali, Mas Muni. Nggak juga, kalau nggak ditata juga banyak fitnah. Kita juga melakukan beberapa eksekusi gitu. Nah, terkait dengan itu Mas Muni, nggak ada konflik kepentingan ya? Di satu sisi Mas Muni jadi Menkominfo, di satu sisi Ketua Umum Relawan Projo yang mendukung Prabowo Gibran. Iya. Itu nggak ada konflik kepentingan antara Menkominfo yang harus Ada. adil buat semuanya nih. Saya selalu bilang begini sama teman-teman, ini benar-benar saya ini diuji. Satu sisi saya menjalankan tugas pemerintah untuk mewujudkan pemilu damai 2024, tapi di satu sisi lagi saya juga harus memenangkan Prabowo Gibran. Kan dua tugas sekaligus kan, gitu loh. Menjalankan tugas untuk mewujudkan pemilu damai 2024 kita kerjakan. Bisa dicek di Kominfo. Pernah nggak saya pakai fasilitas Kominfo untuk menjadi tim sukses, termasuk mengerahkan seluruh karyawan Kominfo? Nggak ada yang ngomongnya. Yang ngerti ngikut bagus, enggak juga nggak saya paksa, gitu loh. Nggak ada satupun pejabat di Kominfo yang saya eksekusi karena pilihan politiknya, nggak ada. Bisa ditanya. Mutasi? Iya, mutasi nggak ada. Saya ancam nggak ada, gitu loh. Karena satu sisi saya masih jaga itu, nah satu sisi saya sebagai tim sukses. Jadi ini dua pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, ini juga luar biasa, gitu. Sama seperti juga di Kominfo kita juga ngadepin kondisi seperti itu. Satu sisi kita harus menjamin kemerdekaan bersuara, demokrasi, kemerdekaan bersuara masyarakat. Itu satu sisi kan. Tapi di satu sisi kita juga harus menjaga kepentingan nasional kita, terutama dari polarisasi politik memecah belah yang merusak persatuan dan kesatuan kita. Kan harus saya jaga nih. Nah, berarti kan banyak pilihan-pilihan yang seperti itu. Makanya saya bilang kalau yang udah begini-begini, take down aja, hoax nih, nggak jelas nih. Termasuk pilihan Dirty Vote. Dirty Vote nggak saya apa-apain. Udah biar aja lah orang bersuara, iya kan? Mana ada mau kita take down? Enggak, Dirty Vote biarin aja. Yang nyerang Prabowo Gibran di take down nggak? Gini, kalau kritik nggak kita take down. Tapi kalau udah caci maki, fitnah, ujaran kebencian, sikat. Nggak berhak itu ada di ruang digital kita. Bayangin coba, fitnah, ujaran kebencian, caci maki, masuk layak kita biarkan di ruang digital kita. Termasuk ke paslon lain ya, Mas? Termasuk paslon lain. Bukan cuma untuk Betul. kepentingan Prabowo Gibran ya? Oh iya, itu yang tadi tugas saya di menjaga pemilu damai. Gitu loh. Bisa ya Mas memisahkan? Kan kita selalu pilah, pikir selama kita jernih kita bisa pilah itu. Ini biar bayangin kurang tajam apa kritik atau panas apa kritik Dirty Vote, video Dirty Vote. Dituduh macam-macam Pak Jokowi. Tapi saya nggak mau take down, biar aja lah. Namanya orang bersuara. Gitu. Ada yang minta untuk take down, Mas? Banyak. Saya yang meyakinkan mereka, tapi saya yakinkan pakai data juga. Apa-apa. Dari koalisi ada ya, Mas? Semua lah, semua kepentingan politik pendukung 02 juga banyak. Kenapa kamu take down? Akhirnya saya jelaskan dengan data. Nggak apa-apa, itu yang nonton cuma 2-5 menit. Berarti nggak ditonton semua. Yang nonton semua intelektual doang, nggak pengaruh ke rakyat. Itu. Dan itu bagus juga kan buat pendidikan politik, nggak apa-apa dong, ya Mas ya. Oke, sekarang Mas Muni, kalau tadi Mas Muni sudah menjelaskan bahwa tidak pernah berharap gitu ya untuk jadi menteri di pemerintahan Pak Jokowi. Kalau di pemerintahan Pak Prabowo Gibran, meskipun yakin ya, apakah nanti akan bentuknya menteri lagi atau posisi lain atau apa Mas Muni? Saya nggak tahu itu hak harapannya. Itu hak prerogatifnya Pak Prabowo. Gitu loh. Saya mau terima aja lah. Udah ada tawaran-tawaran nggak? Bukan. Orang kita udah jadi menteri, apalagi sih yang kita cari gitu. Kan Kalau masih dipercaya bagus. Udah jadi menteri di pemerintahan ini biasanya kan mau lanjut lagi, Mas. Iya, kalau kita masih dipercaya kita jalankan dengan sebaik-baiknya, gitu aja.
Jadi sisa waktu yang ada ini jadi Ini kesempatan buat gini loh, menunjukkan 5 kinerja bulan ini sebaik-baiknya gak? saya bilang 5 bulan ini waktu yang kalau dibilang pendek, tapi bilang panjang. 5 bulan ini kita masih bisa menyelesaikan banyak hal kok. Misalnya saya mau target pusat data nasional atau nasional data center bisa selesai di bulan Agustus. Gitu loh. Nasional data center pertama Indonesia di Cikarang. Jadi negara ini, pemerintah ini punya pusat data nasional sendiri. Itu Agustus 2024 diresmikan. Banyak hal kan gitu loh. Masih bisa kita capai dalam 5 bulan ke depan gitu.